tumbuh, ya demokrasi nomor 2 kan. Lupakan demokrasi lah. Nggak usah sok demokrasi. Kalau negaranya stabil, aman, ya nggak usah bicara kebebasan. Kalau ini, hakul yakin, kita tidak harus memilih. Tidak. Ketika saya dengan teman-teman yang hadir pada malam hari ini mendapatkan mandat rakyat, amanah dari rakyat untuk memimpin Indonesia. Saya kira masih ingat, ekonomi kita tumbuh baik. 6%. Demokrasi kita terjaga baik. Siapa yang harus memilih? Saya bisa berdebat dengan siapapun dari negara manapun, pakar apapun, politisi manapun. Indonesia has chosen dulu bahwa kita bisa menghadirkan dua-duanya. Demikian juga stabilitas keamanan dengan freedom, kebebasan. Hadir dulu. Tidak ada yang dikekang, tidak ada yang dikontrol, dan sebagainya. Sama-sama. Artinya dua mitos ini jangan lagi jadi alasan apapun oleh pihak manapun untuk memaksakan sesuatu yang tentu bukan itu yang patut kita pilih di bumi Indonesia ini. Eranya telah datang, jangan kita terbelenggu oleh mitos, jangan lagi kita dihantui oleh mitos itu, bebaskan, patahkan, termasuk yang 2 terakhir ini. Kita bisa hadirkan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dengan demokrasi, stabilitas dan keamanan nasional dengan kebebasan, penghormatan kepada hak-hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat semuanya, baru saja kita dengar kutipan pidato dari SBY entah di mana, tapi itu kutipan pidato yang menarik ya. Kenapa menarik? Karena dia seolah-olah ingin menyindir pemerintahan sekarang yang alergi dengan demokrasi demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Ternyata apa? Dua-duanya nyungsep. Demokrasi tidak tumbuh, bahkan kita menjadi negara separuh bebas. Di sisi lain, ini juga ekonomi juga tidak tumbuh lebih baik dibandingkan masa pemerintahan SBY atau sebelumnya. Sekarang ya ekonomi tumbuh 4-5%, tapi masih di bawah pertumbuhan 6% yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Kalau kita pakai perspektif amal ibadah, kondisi sekarang ini celaka. Karena kalau kita pakai perspektif amal ibadah, pertumbuhan ekonominya sama dengan tahun sebelumnya itu sudah rugi. Kalau lebih, itulah baru seharusnya. Kalau kurang celaka ya. Demikian juga soal misalnya kita bicara tentang indeks demokrasi atau kebebasan. Itu juga makin rendah juga. Pada pemerintahan SBY, indeks demokrasi, indeks kebebasan yang dibuat oleh Freedom House itu kita sampai mencapai angka 61. Sekarang angka kita turun dan 2023 ini menjadi 58 cuma. Hanya ya sedikit lebih baik dari garis median saja yang membuat negara kita menjadi partly free. Padahal ada negara yang fully free, partly free, dan not free. Ya kita untungnya masih partly free, separuh bebas, tapi tidak fully free dan belum pada not free. Jadi sobat era sekalian, 2 indikator itu saja sudah kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintahan ini lebih baik. Jangan Anda melihat misalnya, wah pembangunan jalan, jembatan dan lain sebagainya. Itu yang mikro yang terlihat. Tapi bagaimana secara overall ekonomi makronya? Makronya adalah pertumbuhan ekonomi di pemerintahan SBY lebih baik dibandingkan pemerintahan sekarang. Indeks
kebebasan itu lebih baik di pemerintahan SBY dibandingkan sekarang. Nah, bagaimana dengan indeks persepsi korupsi IPK? Sobat sekalian, pada awalnya SBY kan meninggalkan angka 2014 itu indeks persepsi korupsi itu 34. SBY mengerek itu mulai dari skor 20. Jadi 20 sampai kemudian 34. Jadi dia dalam rentang waktu 10 tahun dia berhasil naikkan indeks persepsi korupsi itu dari 20 ke 34. Artinya naik berapa skor? 14 poin naiknya. Dan itu prestasi yang baik. Nggak mungkin kita langsung tiba-tiba 80 karena membangun budaya anti korupsi itu tidak gampang tentunya. Jadi karena yang dibangunkan seluruh Indonesia, budaya suap menyuap, budaya kemudian untuk izin ekspor dan lain sebagainya, budaya political corruption dan lain sebagainya di dalam pemilu dan lain sebagainya. Itu tidak gampang untuk dihilangkan. Skor tertinggi selama 10 tahun pemerintah 34. Nah, ketika Presiden Jokowi berkuasa, skor itu dia naikkan pelan-pelan. Sehingga puncaknya pada tahun 2019, skor atau IPK Indonesia, indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index-nya, itu mencapai 40, which is the highest score in the history. Itu adalah skor tertinggi Indonesia. Tahun berikutnya 2020 turun menjadi 37, 2021 naik sedikit 38 dan sekarang anjlok 34. Artinya pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Jokowi ini berjalan di tempat. Skor akhirnya sama dengan apa yang diwariskan oleh pemerintahan Presiden SBY. Harusnya kalau pemberantasan korupsi itu fase demi fase berhasil, ya skornya naik terus. Sampai kemudian Indonesia menjadi negara yang tidak korup lagi kalau skornya di atas 50. Yang terjadi kan tidak demikian, malah kita anjlok dari 40, 37, 38 naik sedikit, anjlok lagi menjadi 34 di tahun 2022 kemarin. Kita tidak tahu bagaimana 2023 ini, tapi yang jelas sobat era sekalian, pemerintahan Presiden Jokowi tidak juga berhasil dalam memberantas korupsi. Jadi kalau kita bicara tentang 3 indikator ini, ya, 1, indeks kebebasan menurun, pertumbuhan ekonomi lebih kecil, dan pemberantasan korupsi tidak lebih baik alias berjalan di tempat. Ya itulah kalau kita mau membandingkan secara objektif tanpa sentimen misalnya, ya. Walaupun dalam hal pemberantasan korupsi saya pun juga mengatakan belum ada presiden di Republik Indonesia ini yang mampu dan berhasil memberantas korupsi. Jangan lupa pada pemerintahan SBY berapa menteri juga dicokok oleh KPK. Termasuk menteri dari termasuk menteri dari Demokrat. Ada Jero Wacik misalnya, ada Andi Malarangeng misalnya. Kemudian ada politisi dari Demokrat, Angelina Sondak misalnya, Anas Urbaningrum misalnya. Zaman pemerintahan Jokowi begitu juga. Ada menteri-menteri yang juga akhirnya dicokok. Ada mulai dari dulu, ada menteri dari Golkar, Sekjen Golkar. Kemudian ada menteri dari PKB, menteri dari Gerindra. Kemudian ada juga menteri dari PDIP dan menteri dari Nasdem sekarang lagi diproses. Tidak tahu bagaimana dengan menteri pertanian yang kata orang sakti ya. Oke. Itu sobat era sekalian ya. Kalau kita mau membandingkan itu, dan mitos yang dihilangkan itu adalah tadi kata SBY, jangan sampai ada dalil seolah-olah ekonomi maju harus menerima demokrasi terseok. SBY membuktikan itu bahwa demokrasi bisa maju dan ekonomi tidak terseok. Jadi kalau saya menilai pada masa pemerintahan SBY, ya, secara objektif saya ingin mengatakan
saya termasuk yang berterima kasih kepada pemerintahan SBY setelah ada bandingannya sekarang. Ya. Terutama yang paling kita nikmati itu adalah kebebasan, karena itu yang langsung bersentuhan dengan saya. Satu, kebebasan. Nah, yang kedua, pertumbuhan ekonomi itu kan relatif karena itu kan agregat ya, tapi kebebasan itu langsung. Nah, sementara pemberantasan korupsi ya tetap tidak puas juga, walaupun juga tidak jelek-jelek amat ya, saudara sekalian. Itu yang bisa kita catat dari pemerintahan Presiden SBY. Coba kita bacakan apa sih yang disampaikan SBY. Mitos itu ya. Jakarta, kompas.com, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono berharap tidak ada lagi dalil politik yang memisahkan antara kemajuan perekonomian dan perkembangan demokrasi. Karena justru negara-negara yang demokrasinya baik, ya, itu tiga faktor ini berkelindan. Demokrasinya maju, kesejahteraannya maju, dan anti korupsinya maju. Itulah negara-negara Skandinavia, terutama Denmark, Finlandia, dan ya negara yang lain ya, Selandia Baru termasuk. Tapi negara Skandinavia terutama. Jadi mereka memadukan 3 hal yang penting, yaitu anti korupsi, demokrasi, dan kemajuan ekonomi. Oke. Begitu juga dengan dalil keamanan dan ketertiban suatu bangsa harus menghentikan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal itu dia sampaikan dalam pidato kebudayaannya di Taman Ismail Marzuki dalam acara bicara budaya kini dan nanti. Oke. Mulanya SBY memberikan pengantar tentang mitos dan budaya yang dilekatkan oleh bangsa Asia khususnya Asia Selatan. Dia menyebut 2 mitos dari 5 mitos adalah tentang ekonomi yang tak bisa beriringan dengan demokrasi dan ketertiban yang tak bisa beriringan dengan kebebasan. Ada 2 mitos ini belum lama sebetulnya menghinggapi cara berpikir kita, bangsa Indonesia. Karena muncul atau lahir pada masa Orde Baru. Masa pemerintahan Presiden Soeharto ini tentang pembangunan, kata SBY. Mitos itu mengatakan agar bangsa berkembang termasuk Indonesia jika ingin membangun kesejahteraan harus sejalan dengan membangun ekonomi. Lupakan demokrasi, kalian harus memilih. Nggak mungkin dua-duanya, kacau nanti nggak nyampai tujuan. Ingin sejahtera maju ya, nomor 2 kan demokrasi. Itu mitos, imbuh dia. Mitos yang kedua ini soal keamanan nasional. Kalau bangsa kita mau tentram, aman, stabil ya kurangi kebebasan, kontrol kebebasan. Seolah-olah kita harus memilih stabilitas dan keamanan yang baik atau kebebasan yang bisa merusak stabilitas dan keamanan, sambung SBY. Namun zaman telah berubah, era telah berganti, mitos yang dulunya sangat dipercaya pemerintahan Indonesia mulai ditinggali seiring dengan lahirnya era reformasi. SBY yang pernah menjadi presiden 2 periode itu merasa yakin ekonomi yang dimitoskan tak bisa beriringan dengan demokrasi, bisa sebaliknya. Hal itu kata SBY pernah dibuktikan dalam tahun-tahun kepemimpinannya. Ekonomi tumbuh, indeks demokrasi tak anjlok. Saya bisa berdebat dengan siapapun, dengan negara manapun, pakar apapun, politisi manapun, bahwa kita bisa menghadirkan dua-duanya, katanya. Dia percaya mitos yang dulu sangat diyakini itu bisa dipatahkan dan jangan lagi terulang dibuat menjadi dalil politik agar demokrasi kembali terseok dan kebebasan jadi barang mewah lagi. Mitos-mitos yang lampau itu saya yakini bisa kita patahkan dan jangan sampai ada dalil politik apapun seolah-olah kita memilih kalau ekonomi maju harus menerima demokrasinya terseok ataupun sebuah negara yang aman melupakan kebebasan, tutur SBY. Tidak harus begitu karena kita pernah membuktikan ini semua bisa dihadirkan. Semoga cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Indonesia bertambah maju, bertambah adil, bertambah damai, dan bertambah demokratis, ungkap SBY. Ya, saudara sekalian, ya, mitos pertumbuhan dan demokrasi, mitos keamanan dan kebebasan. Jadi, dua-duanya bisa ditumbuhkan, tidak perlu didikotomikan. Itu yang ingin ditekankan oleh SBY, ya. Dan saya kira rekod membuktikan SBY melakukan itu. Paling tidak terlihat dia melakukan itu, saudara sekalian. Dan sayangnya pemerintahan sekarang kelihatannya pemerintahan yang tidak terbiasa berwacana tentang berdemokrasi yang baik. Bagaimana memelihara kebebasan dan lain sebagainya. Yang ada adalah pembangunan infrastruktur dan
kebebasan kemudian diancam dengan undang-undang ITE dan paling utama adalah undang-undang tentang berita bohong atau undang-undang 1 1946. Nah, mudah-mudahan ini tidak terus berlanjut karena kita membutuhkan sebuah demokrasi atau demokrasi yang sustainable, yang berkembang, ya, bertumbuh sehingga kita tidak menjadi negara yang gagal, failed state, negara yang korup, negara yang dikuasai oleh mafia, negara yang dikuasai oleh gangster. Sepertinya ada pemerintah tetapi tidak memerintah, tidak melindungi, tidak mensejahterakan dan tidak mencerdaskan. Itu yang kita khawatirkan, ya. Kemudian ada sedikit komentar Sobat Era sekalian, walaupun ini sudah dini hari, ya. Ada fakta sekarang orang pada malas kritik, ya. Terutama Instagram dan Twitter karena takut jadi delik. Bahkan banyak buzzer yang dikerahkan untuk mengancam dipidana sambil tag akun Polri. Ya itulah. Ya, kita tidak bisa menyuruh orang misalnya sesopan kita. Kalau ada orang yang mengkritik tidak sopan, ya sudah dibalas saja. Jangan kemudian tiba-tiba selalu ingin diadukan, dipidanakan. Dan yang terakhir akhirnya adalah pidana, penjara. Itu pendekatan kita yang sangat represif, ya. Saya pemilih Jokowi 2 periode, sekarang mendukung Anies Baswedan. Ura. SBY jago ekonomi. Kemudian apa lagi, ya? Hasil hutang dipuja-puja. Indonesia butuh perubahan bukan perubanan. Kemudian SBY lebih oke ekonominya. Ya, saudara sekalian, sekali lagi, ya, kita tidak sedang membangun negara ini seperti gadis cantik yang di make up sedemikian rupa padahal tidak cantik-cantik amat. Yang kita butuhkan adalah substansinya. Jadi bukan kecantikan lahirianya, tetapi fundamentalnya, kecerdasannya, kehidupannya yang sejahtera, keamanan, kenyamanannya, ya. Jadi kita tidak sedang membandingkan berapa panjang jalan, berapa panjang jembatan, tapi yang kita bandingkan adalah sebuah kemajuan ekonomi yang bisa dihitung. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi di mana SBY jauh lebih unggul. Harusnya pemerintahan yang di belakang ya harus lebih unggul. Nah, karena itulah kemudian kita membutuhkan sebuah visi perubahan. Ya, bahwa bangsa ini harus going together, yaitu menumbuhkan ekonomi, melindungi kebebasan, ya, dan kemudian mencerdaskan bangsa. Jadi di semuanya ada kita jalankan, ya. Pertumbuhan ekonomi pada titik mensejahterakan rakyatnya, kemudian keamanan itu pada titik melindungi segenap bangsanya, kemudian demokrasi itu pada titik pencerdasannya. Jadi kalau pemerintah itu amanah pada 3 bidang ini, maka itulah negara yang kita harapkan menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warafun ghafur. Itu saja Sobat RH sekalian. Ada yang bilang Jokowi is the best. Semoga ada penerusnya supaya Indonesia maju sejajar dengan negara maju lainnya. It's okay, gak apa-apa. Karena kita bisa berharap bahwa semoga ada yang lebih baik dari Presiden Jokowi. Semoga ada yang lebih baik dari Presiden SBY. Karena sunatullahnya adalah kita harus maju. Kalau enggak, ya negara kita menjadi negara yang gagal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cie.